Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinasaya Zekari dengan NIM 220512140057 dari kelas Sistem Informasi 2022B. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi manajemen memori, pemartisian statis, dan jenis-jenis memori. Langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu pengertian memori. Memori komputer adalah bagian penting dalam sistem komputer karena berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi untuk diproses oleh CPU atau Central Processing Unit. Memori dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristik dan cara penggunaannya. Salah satu jenis memori yang umum digunakan dalam sistem operasi adalah memori pemartisian statis atau static partitioning memory. Memori pemartisian statis adalah metode alokasi memori di mana memori fisik dibagi menjadi beberapa partisi atau bagian yang tetap, dan setiap partisi digunakan untuk menjalankan program atau tugas tertentu. Dalam sistem operasi, memori pemartisian statis juga dikenal dengan istilah fixed partitioning. Setiap partisi di dalam memori pemartisian statis memiliki ukuran yang tetap dan tidak dapat berubah seiring waktu. Setiap partisi dapat digunakan oleh satu proses atau tugas yang berbeda-beda, dan proses-proses tersebut tidak dapat melebihi ukuran partisi yang telah ditentukan. Sistem operasi akan menentukan bagaimana partisi-partisi tersebut ditempatkan pada memori fisik. Memori pemartisian statis biasanya digunakan pada sistem operasi yang lebih tua dan kurang fleksibel dalam alokasi memori. Namun, metode ini masih digunakan pada sistem embedded atau sistem yang membutuhkan keamanan dan kestabilan. Keuntungan dari penggunaan memori pemartisian statis adalah kemampuan untuk memastikan setiap proses atau tugas memiliki memori yang cukup untuk dijalankan. Selain itu, metode ini juga lebih mudah diimplementasikan dan memungkinkan sistem operasi untuk menghindari fragmentasi memori yang berlebihan. Manajemen memori pemartisian statis dilakukan dengan cara memastikan setiap proses atau tugas memiliki partisi memori yang cukup untuk dijalankan. Sistem operasi akan melakukan alokasi memori pada partisi-partisi yang tersedia dan memastikan bahwa setiap proses atau tugas tidak melebihi batas partisi yang telah ditentukan. Sistem operasi akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan memori pada setiap partisi dan melakukan penjadwalan proses atau tugas pada partisi-partisi yang tersedia. Salah satu cara untuk melakukan manajemen memori pemartisian statis adalah dengan menggunakan tabel partisi. Tabel partisi adalah daftar partisi memori yang tersedia dan status penggunaannya. Tabel partisi dapat digunakan untuk memantau penggunaan memori pada setiap partisi dan untuk melakukan alokasi memori pada partisi-partisi yang tersedia. Tabel partisi juga dapat digunakan untuk memastikan bahwa setiap proses atau tugas memiliki memori yang cukup untuk dijalankan. Manajemen memori pemartisian statis juga dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan penggunaan memori. Salah satu cara untuk mengoptimalkan penggunaan memori adalah dengan menggunakan teknik swapping.
Swapping adalah teknik memindahkan data atau program dari memori utama ke dalam memori sekunder atau hard disk. Hal ini dilakukan ketika memori utama sudah penuh dan tidak memiliki cukup ruang untuk menampung program atau data baru. Data atau program yang tidak digunakan dapat dipindahkan ke dalam memori sekunder untuk membuat ruang pada memori utama. Keuntungan manajemen memori pemartisian statis. Dalam manajemen memori pemartisian statis, tentu tidak terlepas dari keuntungan dan kelemahannya itu sendiri. Untuk keuntungannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mudah diimplementasikan. Manajemen memori pemartisian statis lebih mudah diimplementasikan karena tidak memerlukan pengaturan dan pengalokasian memori secara dinamis. Partisi-partisi memori sudah dibagi dan alokasi memori sudah dilakukan pada partisi yang tersedia. Yang kedua, mencegah terjadinya fragmentasi memori. Dengan menggunakan partisi-partisi memori yang tetap, manajemen memori pemartisian statis dapat mencegah terjadinya fragmentasi memori. Hal ini membuat alokasi memori menjadi lebih efisien karena tidak ada celah kosong yang terlalu besar di antara partisi-partisi yang lain. Yang ketiga yaitu menjamin keamanan sistem. Dalam manajemen memori pemartisian statis, setiap proses atau tugas memiliki partisi memori yang terpisah-pisah dan tidak dapat saling mengganggu. Hal ini dapat mencegah terjadinya akses ilegal atau kerusakan sistem akibat intervensi antar proses. Yang keempat yaitu meningkatkan performa sistem. Dengan memastikan setiap proses atau tugas memiliki memori yang cukup untuk dijalankan, manajemen memori pemartisian statis dapat meningkatkan performa sistem. Program atau tugas dapat dijalankan secara bersamaan dan tidak terjadi persaingan untuk memori yang terbatas. Kelemahan manajemen memori pemartisian statis. Untuk kelemahannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kurang fleksibel. Manajemen memori pemartisian statis kurang fleksibel karena partisi-partisi memori memiliki ukuran yang tetap dan tidak dapat berubah seiring waktu. Hal ini membuat manajemen memori sulit dilakukan pada program atau tugas yang membutuhkan memori yang berubah-ubah. Yang kedua, terjadinya pemborosan memori. Manajemen memori pemartisian statis dapat menyebabkan pemborosan memori jika suatu partisi tidak digunakan sepenuhnya oleh program atau tugas yang berjalan di dalamnya. Hal ini dapat mengurangi efisiensi penggunaan memori dan meningkatkan biaya pengadaan memori. Yang ketiga, terbatas pada jumlah partisi memori. Manajemen memori pemartisian statis terbatas pada jumlah partisi memori yang tersedia pada sistem komputer. Jumlah partisi yang tersedia mungkin tidak cukup untuk menampung semua program atau tugas yang berjalan pada sistem komputer. Sulit dilakukan penjadwalan proses. Dalam manajemen memori pemartisian statis, penjadwalan proses sulit dilakukan karena partisi-partisi memori memiliki ukuran yang tetap dan tidak dapat berubah seiring waktu. Hal ini membuat sulit untuk memindahkan program atau tugas dari satu partisi ke partisi lain yang lebih besar jika partisi awal sudah penuh. Jenis-jenis memori. Terdapat beberapa jenis memori yang digunakan dalam sistem komputer dan masing-masing jenis memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda-beda. Berikut ini adalah beberapa jenis memori dalam sistem komputer.
Yang pertama yaitu memori RAM atau Random Access Memory. Memori RAM adalah jenis memori yang paling umum digunakan dalam sistem komputer. RAM digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan oleh sistem pada saat itu. RAM bersifat volatile, artinya ketika komputer dimatikan, semua data yang tersimpan di dalam RAM akan hilang. Ukuran RAM terus ditingkatkan untuk meningkatkan kinerja sistem, dan sebagian besar sistem komputer modern memiliki RAM dengan kapasitas yang cukup besar. Memori ROM atau read only memory. Memori ROM adalah jenis memori yang berisi instruksi dan data yang telah ditentukan sebelumnya. ROM bersifat non-volatile, yang artinya data yang tersimpan di dalam ROM akan tetap ada bahkan ketika komputer dimatikan. ROM sering digunakan untuk menyimpan program booting dan sistem operasi pada sistem komputer. Memori cache. Memori cache adalah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data yang sering digunakan oleh sistem agar dapat diakses lebih cepat oleh CPU. Memori cache terdiri dari beberapa tingkat, yaitu L1, L2, dan L3. Dengan tingkat L1 memiliki kecepatan akses yang lebih cepat dari L2 dan L3. Memori cache biasanya memiliki kapasitas yang lebih kecil daripada RAM, tetapi memiliki kecepatan akses yang lebih cepat. Memori virtual. Memori virtual adalah jenis memori yang digunakan untuk menyediakan ruang memori tambahan bagi sistem komputer ketika RAM sudah penuh. Memori virtual menggunakan sebagian dari hard disk untuk menyimpan data dan instruksi yang tidak sedang digunakan oleh sistem pada saat itu. Memori virtual dapat meningkatkan kinerja sistem karena mencegah terjadinya penghentian proses karena kehabisan memori. Memori register. Memori register adalah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara ketika proses sedang berlangsung. Memori register terletak di dalam CPU dan memiliki kecepatan akses yang sangat cepat. Memori register biasanya digunakan untuk menyimpan data yang sedang diolah oleh CPU sebelum disimpan ke RAM. Memori EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. Memori EEPROM adalah jenis memori yang dapat dihapus dan diatur ulang oleh penggunanya. Memori EEPROM sering digunakan dalam perangkat elektronik yang memerlukan pengaturan atau konfigurasi yang dapat diubah. Memori EEPROM bersifat non-volatile. Artinya, data yang tersimpan di dalamnya akan tetap ada bahkan ketika perangkat dimatikan. Memori flash. Memori flash adalah jenis memori yang digunakan dalam perangkat penyimpanan seperti USB, flash drive, kartu memori, dan SSD atau solid state drive. Memori flash bersifat non-volatile dan memiliki kecepatan akses yang lebih cepat daripada hard disk. Memori flash sering digunakan sebagai alternatif yang lebih cepat dan lebih efisien. Sekian penjelasan saya mengenai materi manajemen memori, pemartisian statis, dan
jenis-jenis memori. Sekian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.